Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Bu Siti apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu, tapi agak sedikit pusing Bu. Waduh, kenapa nih pusing? Apakah Ibu ada waktu? Saya ingin bercerita. Ada tentu saja dengan senang hati. Tapi kita cuma punya waktu 20 menit loh karena sebentar lagi kita akan rapat untuk persiapan ujian semester. Iya Bu, tidak apa-apa. Mungkin dalam waktu singkat ini bisa membuat masalah saya mendapatkan solusinya Bu. Gimana? Coba ceritakan apa yang membuatmu pusing? Begini Bu, masalah saya ada di kelas. Di kelas saya ada murid yang kurang lancar membacanya. Mhm. Padahal saya sebagai guru sudah mengajar membaca di sela-sela waktu siswa mengerjakan tugas. Siswa Hmm. tersebut saya panggil untuk belajar membaca. Yang jadi pikiran saya, Bu, yaitu siswa tersebut kurang lancar membacanya. Padahal sebentar lagi kan mau ada ujian semesteran. Mhm. Terus nanti jika dia naik ke kelas 5, dia akan menghadapi namanya ujian AMBK. Oke. Eee, waktu waktu dari sekarang ke kelas 5 tersebut hanya tersisa 6 bulan saja. Nah, nanti pada saat dia di kelas 5, dia akan menghadapi yang namanya ujian literasi. Bagaimana dia bisa belajar membaca sedangkan dia saat ini Mhm. masih mengeja, Bu. Oh, jadi Bu Siti pusing karena ada murid Bu Siti yang belum lancar membaca dan ingin membantunya menyiapkan diri untuk ujian. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, seperti itu. Menurut Bu Siti, selain memintanya membaca di sela-sela waktu mengerjakan tugas, adakah cara lain yang bisa dilakukan? Saya sudah bertanya kepada siswa tersebut, kenapa dia sulit untuk membaca. Di Itu karena dia hanya membaca pada saat di kelas saja, Bu, di sekolah saja. Dia tidak pernah melatih belajar membaca itu di rumah. Begitu, Bu. Terus dia jika saya suruh untuk memilih buku di pojok baca, dia hanya Mhm. memilih buku yang ada cerita bergambar yang tulisannya yang besar-besar saja, Bu. Oh, oke oke. Jadi setelah Bu Siti bertanya dan mengobservasi siswa tersebut, menurut Bu Siti, langkah apa ya yang bisa Ibu Siti lakukan untuk melatihnya membaca? Saya pikir hal pertama yang ingin saya lakukan yaitu pada jam istirahat, saya akan Mhm. memanggil siswa tersebut untuk berlatih membaca dengan buku cerita yang dia pilih di pojok baca kelas, Bu. Oh, oke. Jadi di jam istirahat Bu Siti memintanya untuk membaca gitu ya di pojok baca. Iya, Bu. Selain itu apalagi ya kira-kira yang bisa Ibu Siti lakukan? Hal kedua yang ingin saya lakukan jika pada saat pelajaran membaca ada bacaan yang harus dibaca siswa secara bergiliran, salah Mhm. satu siswa yang ingin saya tunjuk adalah siswa tersebut, Bu, agar dia Mhm mhm. termotivasi untuk belajar membaca. Oh, oke oke. Idenya udah bagus, Bu. Kalau untuk melibatkan orang tua bagaimana, Bu? Iya, Bu, itu adalah progres saya, langkah saya yang ketiga, Bu. Mungkin saya akan bekerja sama dengan wali murid dan memberitahukan dan menasehati mereka bahwa membaca itu sangat penting untuk masa depan anak mereka, Bu. Oh, oke oke. Idenya kalau saya lihat, sudah bagus semua nih. Tapi menurut Bu Siti yang paling prioritas yang bisa dilakukan yang mana ya? Sepertinya saya akan memprioritaskan tentang program membaca pada jam istirahat, Bu. Meminta siswa tersebut untuk membaca di pojok baca dengan buku bacaan yang dipilihnya, Bu. Oh, oke. Jadi Bu Siti akan memintanya membaca di jam istirahat begitu ya? Ada Ya. lagikah, hal yang menarik yang bisa siswa tersebut baca, Bu, di jam istirahat? Oh iya, saya pernah lihat dia sedang memilih buku bacaan tentang olahraga Mhm. sepak bola. Mhm. Terus saya tanya kepada siswa tersebut, apakah kamu suka sepak bola, nak? Dia menjawab, iya Bu, saya sangat suka. Nah, mungkin saya bisa memilih seputar kegemarannya, Bu. Benar juga ya. Jadi siswa tersebut, makin tertarik nih untuk membaca. Nah, supaya Bu Siti bisa mencapai tujuan dalam waktu beberapa bulan ini, rencana konkret yang akan Ibu lakukan itu seperti apa, Bu? Pertama-tama yang ingin saya lakukan yaitu pada jam istirahat memanggil siswa tersebut untuk membaca
buku bacaan cerita bergambar tentang sepak bola pada pojok Mhm. baca kelas. Selanjutnya, saya akan meminta teman sekelasnya untuk melatih membaca supaya siswa tersebut tidak merasa tertekan dan bisa Mhm. menikmati waktu istirahat bersama temannya dengan cara membaca. Oke, bagus tuh idenya tuh. Jadi anak tersebut, tidak seperti sedang diawasin ya, jadi memang dia membaca sesuai dengan minatnya ya. Iya, betul, Bu. Menurut Bu Siti, kapan nih mau memulai program ini? Saya akan memulainya besok, Bu. Bagus bagus, makin cepat makin bagus ya. Bu Siti, bagaimana jika Bu Siti dapat tugas di luar nih? Nah, saya sudah memikirkannya, Bu. Jadi saya akan meminta guru bidang studi untuk Mhm. melatih siswa tersebut, sekaligus sebagai rekan diskusi perkembangan siswa tersebut, Bu. Oke, bagus itu idenya. Setelah ngobrol ini gimana nih perasaannya sekarang? Sudah tidak pusing lagi, Bu. Dan saya sudah menemukan solusi dari masalah saya. Oke, kalau begitu mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, Bu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Terima kasih Ibu Herma atas waktunya. Dengan senang hati. Mari kita ke ruang rapat. Mungkin kita sudah ditunggu sekarang. Mari, Bu. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu besok. Terima kasih, Ibu. Sampai ketemu besok. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, maaf Bu, saya ada yang ingin bicarakan sebentar, boleh? Boleh, Herma. Silakan duduk. Ada masalah apa yang ingin Herma ceritakan? Eh, Tentang lomba Olimpiade Matematika yang kemarin Ibu bilang, saya tidak yakin Bu bisa mengikuti lomba tersebut. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Herma berpikir demikian? Saya mau tahu Bu, sebenarnya saya mampu nggak sih ngikutin lomba ini? Coba sekarang Herma pikirkan, apakah Herma mampu mengikuti lomba Olimpiade tersebut? Sejujurnya saya merasa nggak mampu Bu untuk mengikuti lomba Olimpiade Matematika ini. Karena menurut saya sendiri, banyak teman-teman saya yang lebih pintar matematika Bu daripada saya. Lalu, apa apa ada lagi yang Herma pikirkan dari ketidakmampuan Herma dalam mengikuti lomba Olimpiade tersebut? Menurut saya, kecepatan saya dalam menyelesaikan soal matematika juga tidak terlalu bagus Bu. Oh, begitu ya. Terus bagaimana cara Herma untuk mengatasi masalah kepercayaan diri Herma dalam mengikuti lomba tersebut? Hmm, Biar percaya diri nanti pas mengikuti lomba, saya mau kecepatan saya dalam menyelesaikan soal lebih bagus, sehingga saya dapat menyelesaikan soal yang diberikan tuh dengan maksimal, Bu. Oh, bagus itu. Menurut Herma, siapa temanmu yang membuat Herma berkesan dalam menghitung cepat? Seperti Renat, Bu. Dia kalau berhitung cepat sekali, Bu, seperti ada kalkulator dalam otaknya yang membuat saya Oh, jadi terkesan. oh begitu. Kamu bisa meminta bantuan cara menghitung cepat dari Renat. Apakah ada lagi usaha Herma dalam mengerjakan soal-soal Olimpiade? Sebenarnya saya sudah berlatih membaca dan mengerjakan soal-soal yang saya temukan di web. Saya juga sudah follow akun Instagram yang memberikan edukasi pembahasan soal-soal Olimpiade, Bu. Oke, jadi dengan cara demikian, Herma bisa melatih soal. Menurut Herma, apakah ada lagi cara Herma lakukan untuk menghitung cepat? Hmm, Kalau menurut saya untuk meningkatkan kecepatan berhitung, sepertinya saya harus berlatih ya, Bu. Adakah lagi yang cara yang akan Herma lakukan? Hmm, Mungkin saya kan banyak mengerjakan soal matematika yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Saya akan menggunakan timer untuk mengetahui waktu yang saya gunakan pada saat menyelesaikan soal hitungan, Bu. Bagus itu, Nak. Nah, sekarang supaya Herma mendapatkan tujuan tersebut, apakah langkah-langkah yang akan Herma lakukan?
Mmm, pertama-tama saya akan membeli buku tentang soal-soal dan pembahasan olimpiade matematika. Lalu saya akan mengerjakan soal-soal tersebut sebelum saya melihat pembahasannya. Oke, baik. Apakah ada lagi? Mungkin saya akan menonton beberapa video di YouTube ya, Bu, tentang tips berhitung cepat yang bisa membantu saya menyelesaikan soal olimpiade dengan waktu optimal. Bagus itu Herma. Sekarang, eh, kapan Herma akan memulainya? Saya akan memulainya sore ini juga, Bu. Bagus Herma, semakin cepat semakin baik. Sekarang, apa yang Herma rasakan? Setelah berbicara sama Ibu, saya menjadi lebih percaya diri, Bu. Oke, sekarang terus Herma mau berlatih dengan siapa? Saya akan ajak Renat, Bu, untuk berlatih. Baiklah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nanti kita bicarakan lagi tentang progres yang Herma lakukan bersama Renat. Tetap semangat ya. Terima kasih banyak, Bu, waktunya. Permisi, Bu, saya Sama-sama. pulang. Ya, hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini baru bagus.